Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 4 kewajiban dan hakku. Subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran kedua. Nah, ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Siti demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya, ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, jadi ingat ya anak-anak ya, apabila kita ingin tubuh kita atau badan kita sehat, maka apa? Satu, kita harus pola istirahatnya itu yang cukup ya. Kedua, kita harus banyak juga minum vitamin. Yang ketiga, terlebih juga nih lagi keadaan seperti ini, kita harus rajin mencuci tangan ya apabila setelah bepergian maupun saat kita ingin memakan sesuatu, agar tangan kita terhindar dari bakteri ya, dan kita juga harus rajin mencuci tangan dan pintar memilih jajanan yang sehat serta banyakin minum air putih. Amati kembali teks Siti demam yang tadi ya. Temukan kewajiban dan hak pada teks. Nah, kewajiban dan hak pada teks ya. Nah, ini ada kewajiban dan haknya nih. Yaitu kewajibannya Siti wajib menjaga kesehatan. Kemudian haknya Siti berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Kemudian kewajiban selanjutnya Siti wajib mematuhi nasihat kedua orang tuanya. Kewajiban ketiga, Siti harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Kemudian Siti harus berterima kasih kepada dokter ya, itu setelah dia berobatnya ya. Nah, haknya yang didapat apa? Siti dikompres dan diselimuti saat sakit nih ya. Yang selanjutnya yang 3, Siti dirawat dokter dan perawat yang bertugas. Nah, ketika Siti sakit nih di rumah sakit ya, di puskesmas ya. Selanjutnya lagi, Siti diberi obat dan vitamin. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit dan meningkatkan
kesehatan tubuhnya ya, maka diberi vitamin ya. Kemudian mereka senang berobat di puskesmas. Nah, itu hak yang Siti dapat. Jadi apabila berobat di puskesmas maupun dokter, kita harus merasa senang ya dengan terlayani dengan baik. Nah, maka kewajibannya apa? Siti harus berterima kasih kepada dokter karena telah memberinya obat, vitamin, dan merasa senang berobat di puskesmas. Selanjutnya, amati kembali teks Siti demam. Nah, tuliskan kalimat-kalimat yang menunjukkan masalah. Tuliskan juga cara mengatasinya. Nah, sini masalah dan cara mengatasinya. Nah, masalahnya itu ada dua ya. Masalah yang pertama itu adalah Siti demam dan badannya panas. Nah, cara mengatasinya, ibu mengompres Siti dengan air hangat. Kedua, ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Kemudian masalah yang kedua, Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Nah, keesokan harinya nih ya. Kemudian apa? Cara mengatasinya, ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Kedua, dokter memberi Siti obat dan vitamin. Ketiga, Siti harus menjaga kesehatan. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi lagi sakit seperti ini. Nah, itu keinginannya. Nah, ya, jadi kita harus menjaga pola istirahat, pola makan maupun jajan kita juga ya. Maka kita harus banyak apa? Minum air putih dan tidak sembarang membeli jajanan di luaran sana. Oke, selanjutnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga kesehatan kita. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Nah, jadi siswa dianjurkan ya agar memilih jajanan yang sehat ya, baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Nah, apa saja contoh jajanan sehat? Mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Apa manfaatnya untuk kesehatan? Jadi, pertama itu, apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Jajanan sehat adalah jajanan yang memiliki komposisi gizi yang baik dan berimbang. Selain itu, jajanan sehat juga harus bersih, tidak mengandung bahan pengawet, pewarna buatan, dan bahan tambahan. Nih, seperti pada gambar ya, ini ada sayuran ya, ada yang mengandung protein, mengandung karbohidrat, dan mengandung vitamin, dan lain sebagainya ya. Itu adalah jajanan sehat. Selanjutnya, apa saja contoh jajanan sehat? Yaitu adalah nasi bungkus ya, nasi yang terbungkus ya, kemudian ada roti, ada buah, kue, dan minuman tanpa bahan pengawet dan pewarna. Ya, contohnya itu seperti jus ya, itu adalah tanpa bahan pengawet dan pewarna ya, minuman yang menyehatkan, tentunya banyak mengandung vitamin. Selanjutnya lagi adalah mengapa kita harus memilih jajanan sehat? Nah, semua jajanan di sekolah nih ya, di sekolah maupun di sekitar kita terlihat enak tentunya ya, menarik ya. Namun tidak semua jajanan itu baik untuk tubuh kita. Agar badan selalu sehat, kita harus pintar memilih jajanan yang sehat. Kalau salah makan, nah bisa-bisa kita terkena penyakit. Nah, penyakit yang paling sering itu, paling gampang itu adalah sakit perut. Biasanya kalau kita tidak makan makanan yang kurang sehat dan penyakit lainnya. Oke, selanjutnya adalah apa manfaatnya untuk kesehatan nih, jajanan sehat. Apa sih manfaatnya untuk kesehatan? Ya, tentunya apa? Tubuh kita akan kuat dan tidak mudah sakit ya. Jadi kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas itu dengan normal tentunya ya, dengan energik, dengan kebugaran yang prima. Dan kita pun tidak mudah terserang penyakit. Nah, oke, cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat.
Pak Guru mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan maupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.